Bapak dan Ibu, selamat datang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pola pengasuhan. Berikut adalah profil sekilas dari tim penyusun. Sesuai dengan framework Early Childhood Care, Nutrition and Education (ECCNE) yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, dalam modul 2 akan dilakukan pembahasan mengenai dukungan pola asuh orang tua sebagai salah satu landasan dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Pada materi ini, pendidik diharapkan dapat menjelaskan mengenai potensi diri sebagai orang tua, yaitu yang pertama, mengenal kelemahan dan kelebihan diri sendiri sebagai orang tua. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Dan yang ketiga, memiliki indikator keberhasilan. Ibu dan bapak pendidik PAUD diharapkan membimbing orang tua untuk mengenal kelebihan dan kelemahan dirinya sendiri. Mengapa ya kita perlu mengetahui atau memahami kelebihan dan kekurangan diri? Dengan mengenal kelebihan dan kelemahan diri, maka orang tua dapat memahami kecenderungan dirinya dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Dengan memahami hal tersebut, orang tua dapat menghargai diri sendiri. Apabila kita merasa berharga, maka kita akan bersemangat dan mengetahui cara terbaik dalam menghadapi tantangan tugas sehari-hari sebagai orang tua maupun permasalahan kehidupan. Pendidik PAUD dapat menggunakan lembar evaluasi diri untuk membantu orang tua dalam mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan diri. Seperti contoh berikut ini. Lembar evaluasi diri ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menuliskan minimal 3 untuk masing-masing kelebihan diri dan kelemahan diri. Dalam penyampaian topik ini, terdapat 5 panduan proses yang perlu diperhatikan pendidik PAUD, yaitu sebagai berikut. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan topik ini kepada orang tua, yaitu dengan cara ceramah, diskusi kelompok, dan penugasan. Di akhir sesi, hasil evaluasi diri dapat bermanfaat untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan diri, sehingga kita dapat lebih memahami dan menghargai diri kita. Apabila kita merasa berharga, maka kita akan bersemangat menghadapi tantangan dan tugas sehari-hari sebagai orang tua maupun permasalahan kehidupan. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan membahas topik kedua, yaitu keluargaku. Pada topik ini, Ibu dan Bapak pendidik PAUD diharapkan mampu membimbing orang tua untuk dapat mengenali perannya dalam keluarga, serta mengenali dukungan dan hambatan dalam keluarga. Mengapa ya kita perlu mengenali peran diri dalam keluarga? Orang tua perlu mengenali peran dan tanggung jawabnya, baik dalam lingkungan keluarga inti, keluarga besar, tetangga, dan masyarakat sekitarnya, agar orang tua mampu membina hubungan timbal balik yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan teori ekologi perkembangan anak, disebutkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan, yang dimulai dari hubungan antar individu seperti ayah, ibu, dan kakak adik, sampai ke pengaruh budaya yang lebih luas seperti budaya dan sistem politik. Mikrosistem adalah lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, guru di sekolah, teman sebaya di tempat bermain,
kelompok ibadah, dan lain-lain. Mesosistem adalah lingkungan yang menghubungkan antar lingkungan mikrosistem, seperti hubungan antara lingkungan keluarga, keluarga dengan lingkungan sekolah. Contohnya, keluarga yang mendukung pendidikan akan membuat anaknya berprestasi. Eksosistem adalah lingkungan kehidupan yang tidak langsung dialami oleh anak, namun mempengaruhi kehidupannya. Misalnya, lingkungan keluarga, lingkungan teman, media massa, tetangga, dan lain-lain. Makrosistem yaitu lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi di mana anak dibesarkan. Kronosistem adalah pola dari transisi dan peristiwa lingkungan selama perjalanan hidup. Sebagai latihan, lembar evaluasi keluarga ini dapat digunakan untuk pendidik PAUD dalam membimbing orang tua mengenali dukungan dalam keluarga. Caranya adalah tulis nama kita pada lingkaran tengah, lalu tuliskan nama-nama yang terpenting dalam hidup kita. Beri tanda panah ke arah lingkaran tengah untuk orang yang kita rasa paling menyayangi kita. Beri tanda panah dari lingkaran tengah ke orang yang paling kita sayangi. Setelah itu, kenali dan tuliskan siapa nama orang yang memiliki dua arah tanda panah. Dalam penyampaian topik ini, terdapat 3 panduan proses yang perlu diperhatikan pendidik PAUD, yaitu sebagai berikut. Ibu dan bapak dapat menggunakan beberapa metode untuk menyampaikan topik ini kepada orang tua, seperti ceramah, tanya jawab, curah pendapat, dan penugasan. Di akhir sesi, pendidik PAUD dapat menjelaskan peran keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat dalam kehidupan dalam menghadapi masalah sehari-hari. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu aku dan si kecil. Sebagai indikator keberhasilan, ibu dan bapak pendidik PAUD diharapkan dapat membimbing orang tua untuk mengenali sekaligus mengevaluasi pola kedekatan dengan anaknya. Selain itu, pendidik PAUD juga diharapkan mampu membimbing orang tua dalam mengenali dukungan dan hambatan pengasuhan anak usia dini. Mengapa ya kita perlu mengenali pola komunikasi orang tua dengan anak? Dengan mengenali pola komunikasi dengan anak, maka orang tua akan mampu memahami karakteristik anak sesuai dengan tahapan usianya, sehingga orang tua dapat memberikan respon yang tepat dalam menghadapi kebutuhan anak agar mereka dapat berkembang optimal baik fisik, kecerdasan, dan emosinya. Dalam mendampingi tumbuh kembang anak, diperlukan tidak hanya pengasuhan secara umum, tetapi pengasuhan yang positif. Pengasuhan positif adalah cara orang tua untuk memahami dan memperlakukan anak sesuai dengan usia dan kemampuannya, melakukan komunikasi dengan penuh kasih sayang, dan menegakkan disiplin yang konsisten, sehingga anak dapat berkembang secara optimal baik fisik, kecerdasan, dan emosinya. Dalam menjalin komunikasi dengan anak, pendidik PAUD dan orang tua dapat menggunakan 5 cara berkomunikasi ini. Di antaranya, yang pertama, mengamati, memahami dan memperhatikan pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan serta emosi anak dari hari ke hari. Yang kedua, memahami, mengenali tanda yang diberikan anak, misalnya kapan ia lapar atau kenyang, atau kapan ia merasa sedih dan gembira. Yang ketiga, menyapa, menyediakan waktu untuk mendengar jawaban, cerita, atau ungkapan perasaan. Kemudian, memberikan kata-kata penyejuk dan penyemangat, bukan kata-kata menghukum. Yang keempat, menyentuh, memberikan sentuhan sayang, misalnya membelai atau memeluk. Dan yang terakhir, melakukan, menemani anak untuk melakukan kegiatan bersama melalui kegiatan bermain. Lembar evaluasi ini dapat diisi secara mandiri dengan memberikan nilai yang paling mendekati tindakan Anda sehari-hari dengan skala
1-4 untuk setiap pernyataan. Setelah menentukan angka skala, letakkan jawaban Anda ke dalam kotak abu-abu yang sudah disediakan. Total nilai yang ada di setiap kolom A, B, C, dan D. Dalam penyampaian topik ini, terdapat 5 panduan proses yang perlu diperhatikan pendidik PAUD, yaitu sebagai berikut. Orang tua diharapkan dapat mengenali pola pengasuhan yang dilakukan. Apakah orang tua dapat memahami keinginan anak maupun sebaliknya? Selain itu, orang tua dapat diajak untuk berdiskusi mengenai hal apa saja yang perlu dilakukan agar terjalin komunikasi yang baik dengan anak. Di akhir sesi, pendidik PAUD dapat merangkum peran orang tua dalam pengasuhan anaknya. Ibu dan Bapak, mari kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir, yaitu harapanku. Pada topik ini, Ibu dan Bapak diharapkan mampu untuk membimbing orang tua dalam memahami interaksi diri dan lingkungan, serta menyusun tujuan dan arti kehidupan. Mengapa kita perlu memiliki tujuan dan harapan hidup? Dengan memiliki tujuan dan harapan hidup, maka orang tua dapat mengarahkan langkah-langkah kehidupan keluarga untuk mencapai apa yang diinginkan. Selain itu, orang tua juga akan memiliki banyak ide kreatif untuk menyelesaikan masalah dalam menghadapi tugas rutin sehari-hari bersama anak dan keluarga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tujuan dan harapan hidup akan sangat mempengaruhi kesehatan jiwa kita. Nantinya, kesehatan jiwa orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak dan kehidupan keluarga. Dengan memiliki tujuan hidup, hal ini akan membantu mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan menjadi lebih berarti. Sementara, memiliki harapan hidup akan mengarahkan usaha untuk mencapai apa yang diinginkan melalui usaha keras dan tidak putus asa. Kata mutiara kehidupan berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk menggapai cita-cita keluarga. Dengan memahami tujuan hidup, menetapkan harapan hidup, dan memiliki kata mutiara kehidupan sebagai sumber inspirasi, kita dapat lebih kreatif dan menyelesaikan masalah sehingga dapat menjadi orang tua yang tangguh. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, orang tua perlu memahami 4 dukungan lingkungan, yaitu yang pertama, pengasuhan yang tepat di lingkungan keluarga. Yang kedua, perawatan kesehatan dan asupan gizi optimal. Yang ketiga, pendidikan melalui stimulasi kegiatan bermain. Yang keempat, perlindungan terhadap kekerasan fisik dan psikis, bahaya terhadap keselamatan, dan resiko bahaya kecelakaan, serta kesejahteraan lingkungan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Mari kita bersama-sama belajar tumbuh kembang anak, agar anak dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas seperti apa yang kita harapkan. Sebagai latihan, kita dapat mengisi lembar evaluasi harapanku dengan membayangkan dan memproyeksikan apa yang kita inginkan dan harapkan di 5 tahun ke depan untuk berbagai aspek seperti harapan terkait keluarga, anak, dan diri sendiri, serta menulis tujuan hidup sebagai pengingat agar kita tidak hanya sekedar menjalani hidup, tetapi juga memaknai dan menikmati hidup. Pada topik ini, pendidik PAUD diharapkan dapat mendorong orang tua untuk dapat mengungkapkan perasaan orang tua mengenai tujuan hidup, harapan, dan kata-kata mutiara kehidupan. Selain itu, ibu dan bapak pendidik PAUD dapat menjelaskan mengenai betapa pentingnya memiliki tujuan dan harapan hidup bagi kesehatan jiwa orang tua dengan cara ceramah. Terima kasih.